semuanya. Silakan duduk. Kalau begitu, kita absen dulu ya. Selamat. Susanti. Prasetya. Giliran nama saya disebut Prasetya. Prasetya, kamu sudah 4 bulan loh nunggak biaya SPP. Yang lainnya nggak disebutin uang SPP, saya disebutin uang SPP. Teman-teman saya mulai ngeliatin saya, jadi saya malu sekali. Waktu itu hati saya sedih banget, pengen langsung pulang waktu itu dari sekolah karena saking malunya gitu ya. Ini ngocoknya bener gak sih nih? Hah? Mati lagi. Gimana sih ini? Yo. Nah, Yunam. gak usah dilihat lah. Makanya serius, Dut, mainnya, Dut. Mas Parman, saya tiap malam, masa saya nggak bisa. Oh, saya 2. Loh, Leh, ngapain? Pak, jangan lupa, Pak. Lupa apa? Uang sekolah. Uang sekolah? Uang sekolah apa lagi? Bapak udah kasih ke ibu kamu. Hah? Minta sama ibu. Pulang sana. Bapak lagi pusing. Bapak kalah nih. Pulang. Saya menganggap bapak saya tidak tanggung jawab terhadap hidup saya, memenuhi nafkah saya, istilah seperti itu. Dari sejak itu, saya sudah mulai males ngelihat bapak, males ketemu bapak, males mau ngajak ngomong juga males. Ya karena itu rasanya udah bukan seperti bapak yang harusnya bertanggung jawab atas hidup saya. Rasanya nggak pengen lihat bapak, nggak pengen ketemu bapak. Pokoknya akar pahitnya itu udah mulai dari situ. Tuhan, tolonglah saya gitu ya. Saya tuh masih pengen sekolah. Saya pengen meraih cita-cita saya. Saya pengen jadi guru. Tuhan, tolong saya gitu. Biar SPP saya lunas, saya bisa sekolah. Saya nggak malu kalau pergi sekolah selalu ditagih uang SPP gitu. Jadi ya saya cuma teriak-teriak di dalam hati sama Tuhan. Bayangin pengen punya bapak yang orang lain punya gitu istilahnya. Kok saya enggak? Bapak saya kok seperti itu gitu ya. Apalagi bayangin kalau dia lagi di meja judi gitu, rasanya bencinya tuh tambah gitu. Nggak taunya itu bandul kalung emas bertatah belian ya waktu itu ya. Dan saya nggak tahu, saya bawa pulang aja gitu kan. Namanya di pasar, mau teriak siapa yang punya gitu kan nggak mungkin gitu ya. Kalaupun saya teriak mungkin banyak orang berebutan karena lihat barang yang mahal gitu ya. Bu, Iki, aku nemu tadi. Dapat dari mana kamu? Dari situ, Bu. Benar kamu curi? Enggak, Bu. Bukan punya orang lain kan? Bukan, Bu. Nyok kasihkan gurumu ya, buat bayar sekolah ya. Bener, dijual sama ibu. Dan lumayan, 4 bulan SPP saya itu tertutup dari jual emas liontin itu. Dan sisanya ya ditabung, sisanya ya dibuat yang lain gitu. Atau enggak buat modal ibu saya selanjutnya. Saya ambil tindakan sendiri, mendaftarkan diri saya sendiri ke sebuah sekolah yang namanya PGAKP, Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan, yang sederajat dengan SMA kala itu. Saya berangkat sendiri, daftar sendiri. Sampai rumah, saya ngomong sama ibu, Bu, saya diterima di PGAKP. Aku terima, Bu. Daftar apa sih, Leh? Tadi kan aku daftar sekolah, Bu. Uang dari mana sih, Leh? Nggak ada sambutan sama sekali. Harusnya kan gembira gitu, wah anakku keterima sekolah gitu, enggak. Ibu murah duwe, bapakmu apa meneh ndak pernah ngasih uang. Mana bisa kamu sekolah?
Nah, padahal semangat sekolah saya itu kan tinggi waktu itu. Dan saya pengennya sekolah terus. Bu, aku mau pergi dulu. Aku pusing di sini, Bu. Pak, judi ayah digedein. Ibu kan udah dikasih uang, tapi ibu yang nggak bisa ngelola uang itu. Jadi aku pusing. Tangisan saya itu bukan tangisan sedih lagi, itu tangisan tambah kebencian itu tadi. Udahlah, parah ini gitu. Dan itu titik terendah saya waktu itu. Benar-benar titik terendah yang dimana saya sudah putus asa, sudah mulai kebencian itu sudah yang kalau dibilang sudah hitam gitu ya. Hati saya sudah hitam gitu. Yang ngepahitnya itu sudah pahit-pahit yang hitam gitu, udah masa depannya sudah selesai gitu. Jadi karena saya melihat bapak saya rasanya kayak nggak mampu nyekolahkan saya, ibu saya juga yang sudah dipercayakan bapak untuk biaya sekolah juga ternyata kurang. Sampai pada akhirnya saya ambil inisiatif untuk membiayai sekolah saya sendiri, membiayai hidup saya sendiri, yaitu dengan jualan koran. Sampai pada akhirnya saya lulus sekolah itu senang banget ya. Tapi perlu diingat lagi ketika saya lulus, ketika saya mau wisuda itu ya, pakai acara wisuda PGAKP itu sama sekali tidak ada bapak. Itu pengalaman yang memang nggak enak ya. Pras, selamat ya Pak. kamu udah lulus sekolah sekarang. Iya Pak, makasih ya Pak. Terus habis lulus sekolah ini kamu rencana mau kemana? Saya sih pengennya ngajar Pak, cuman ya belum tahu ya. Oh, ngajar. Ayo di tempat saya aja yuk. Wah, serius Pak? Ya, sambil kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh Pak, boleh. Yuk, kita sambil ngopi-ngopi dulu yuk. Ayo Pak. Pras, mukanya kusut gitu kamu. Ngajar materi apa hari ini? Itu loh. Aku mau ngajar kasih ke anak-anak. Tapi kok kayak ada yang ngeganjel gitu ya? Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lah, saya berpikir ini musuh saya kan ayah saya. Selama ini saya memusuhi ayah saya. Wah, kalau gitu saya harus benar-benar mengasihi ayah saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri gitu kan. Kalau kita tidak bisa mengasihi apa yang kelihatan, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Dan seperti itu. Sampai pada akhirnya saya mulai, oh iya ya, Tuhan Yesus ajarkan saya untuk mengasihi. Kalau begitu saya harus mengasihi ayah saya. Yaitu mengubahkan kala itu. Saya harus taat. Karena kalau saya tidak taat, berarti saya menyangkal Tuhan. Saya berarti melawan Tuhan, saya berarti memberontak Tuhan. Nah, kalau saya memberontak Tuhan berarti saya tempatnya nggak di surga. Memang perjuangannya kala itu amat sangat berat ya. Ketika saya membayangin kepahitan saya itu sampai yang meluap gitu ya, sampai yang meluap pedih itu. Rasanya apa ya? Saking pedihnya itu sampai mendorong kebencian itu sampai wah saya keluar semua gitu ya. Dan itu waktu keluar semua itu rasanya lega banget gitu ya. Dan sejak itu nggak tahu kenapa kasih yang Tuhan berikan itu membuka hati saya untuk bisa menerima ayah saya. Si Kuning udah ngarep lagi nih. Kuning mana Kuning? Tuh. Wah, ngendok lagi. Mana Cak lu? Kamu kok pulang nggak ngomong-ngomong? Iya nih Pak. Pak, aku minta maaf ya Pak kalau sampean. Langsung saat itu juga saya peluk dia. Kaget, baru kali itu tangannya yang cuma kaku gitu tiba-tiba ikut meluk saya gitu. Saya ngomong sama bapak, saya minta maaf gitu ya. Yo, podo-podo Pras. Bapak juga sebenarnya mikirin kamu, anak bapak. Lah saya ngelus-lus dodo itu ya itu. Dengar situ bilang sendiri. Saya sekolah itu loh, saya rewangi
jualan koran, ndak dipikir dari orang tua katanya. Itu, saya itu ngelus-ngelus batuk gitu. Wajibane nek wong lanang iki nyukupi keluarga. Tapi ya sudah seolah-olah saya cukupi. Tapi ndak cukup lah. Tapi hasil saya sedikit saya berikan. Hidupnya tuh terbebani, yang harus dicukupi itu banyak gitu ya di rumah gitu ya. Makanya ketika saya berempati dengan ayah saya, Tuhan beri kelepasan itu tadi juga. Yang selama ini saya belum pernah ngobrol sama Bapak, saya bisa ngobrol dan Bapak saya juga bisa menimpang cerita saya, dan sampai pada akhirnya itu kayak kebangun keakraban gitu. Padahal selama ini keakraban itu rasanya udah barang langka gitu ya, bisa jadi seperti cair gitu loh. Yang selama ini saya tidak pernah lihat senyumnya, dia mulai tersenyum sama saya gitu. Itu senang banget, itu perasaan yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu ya. Kok mundak sehat gitu loh. Ya seolah-olah tidak ada gangguan apa-apa lah. Banyak di luar sana yang kadang-kadang sampai orang tuanya meninggal pun nggak ngelepasin bencinya itu gitu loh. Dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa lepas dari kebencian itu. Ternyata sampai sekarang impian untuk jadi guru itu saya rasa sudah tercapai gitu ya. Jadi guru itu tidak guru di sekolah umum. Saya tetap jadi guru, tapi guru sekolah minggu. Sama seperti orang dewasa bisa mengenal Yesus secara pribadi, anak-anak pun bisa. Nah, jadi peran saya sebagai guru sekolah minggu itu pengen mendekatkan anak itu kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka datang ke saya, berarti saya itu seperti seorang guru yang mengayomi muridnya, atau seorang orang tua yang mengayomi anaknya, atau merefleksikan kasih Tuhan gitu pokoknya ya. Saya rasakan itu memang mustahil gitu ya. Itu saya bisa mulai membuka diri saya untuk ayah saya itu nggak mungkin gitu ya. Tapi nggak tahu kala itu benar-benar Tuhan menghendaki saya untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi ayah saya. Tuhan Yesus itu tampil sebagai pahlawan saya gitu. Yang mau mendengar saya ketika saya mengeluh, yang mau menjawab ketika saya berdoa, yang mau menolong saya ketika saya kesusahan. Gambaran orang tua yang sempurna itu ya di Yesus gitu. Jadi dia sebagai orang tua saya, sebagai papa saya, sebagai ibu saya, berperan sebagai orang tua saya kalau itu. Hero gitu. Hai sahabat solusi, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kami lainnya di Solusi TV. Bagi kamu yang punya kesaksian dan kamu ingin berbagi, kamu bisa berbagi lewat konseling center kami atau email yang ada di bawah ini. Terima kasih.